Anak tanya pas roha al-ula, pas istirahat anak tanya guru pendampingnya, Bu, saya mau tanya kenapa dia tadi ngelempar anak Pak Epi. Jadi setiap hari Rabu jam 9 pagi otak reptilnya dia keluar dan di otak dia berpikir Tom and Jerry. Kalau Tom and Jerry berarti anak antara tikus dan kucing hari itu. Anak dilempar. Semakin banyak yang gerak-gerak depan dia. Anak kan kalau ngajar kayak gini kawan. Anak gak pernah duduk. Semakin aktif depan dia, udah Tom and Jerry keluar. Anak dilempar. Anak dipikir dia antara tikus dan kucing hari itu. Anak minta ke bagian kurikulum untuk minta ganti ngajar di hari Kamis. Karena setiap hari Rabu, malam Rabunya anak gak bisa tidur kawan. Ada kejadian apa lagi besok pagi? Anak cerita ini berantem, Pak. Benar juga ya, kita masih bersyukur. Anak ngajar hari Kamis. Bagian kurikulum mengatakan, Pak Epi besok mengajar hari Kamis ya di ruang B. Oke siap, lantai 3. Ngajar di lantai 3. Apa yang terjadi? Baru ngajar jam pertama, ada anak namanya Caco. Duduk dia paling depan, dia fokus ke depan. Autism sama. Baru saya bilang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Pak Chandra, boleh aku tanya enggak? Dia udah motong duluan. Oke, kenapa nak? Pak Chandra hari ini ngajarnya pakai apa ke sini dari rumah? Pakai motor. Weh, aku ketemu orang miskin hari ini. Coba beneran. Di situ orang kaget, guru juga mulai ngajar, baru bismillah salam. Saya lihat dia mengatakan, Pak Chandra, kalau ketemu Caco, sok kaya aja deh Pak Epi. Ketemu di perpus jam ketika roha istirahat snack time. Caco mengatakan, Pak Chandra, pasti Pak Chandra kesininya masih pakai motor? Enggak dong. Dia pakai mobil sekarang Caco. Oh, beneran Pak Epi, ekspresinya langsung berubah. Beneran iya dong. Mobilnya apa Pak Chandra? Al-Fatihah maksudnya. Dan dia langsung respect. Oh, akhirnya Pak Epi cepet kali kayaknya Pak Chandra ya. Anak ini juga terus ya. Khatib Al-Hasabiyukuli perang melawan generasi milenialnya Al-Mansur Ahmad. Tuh, ada lihat tuh. Hari Kamis dan Rabu menghadapi Tom and Jerry dan Caco yang menganggap semua orang miskin di depannya. Hari Jumat ketemu lagi ngajar PAI Ustaz, autism nih. Selama 1 semester anak ngajar kelas itu, ada satu anak perempuan paling pojok dan dia tak pernah tengok kita ketika kita mengajar. Pasti aku pernah melihat ada saatnya ketika tuh mengajar tak pernah tengok kita. Duduk ya. Anak udah wajar kita guru kadang terpancing emosinya Ustaz. Anak bilang apa? You go out, keluar. Dia tutup autistik. Dia tutup itu kurosanya dan dia keluar sambil menangis. Anda tahu apa yang terjadi? Habis maghrib dia datang ke rumah. Dia mengatakan apa? Assalamualaikum Pak Chandra, Pak Chandra tolong buka pintunya Pak Chandra. Assalamualaikum Pak Chandra. Anak buka pintu. Anak itu mengatakan apa? Pak Chandra udah seuzon sama aku Pak Chandra. Pak Chandra kenapa mengeluarkan aku dari kelas Pak Chandra? Kamu itu setiap Pak Epi ngajar, kamu tuh gak pernah perhatiin Pak Chandra seuzon. Dia megang tengah anak kelas 3 SD itu sambil mengatakan, Pak Chandra udah seuzon, aku dengar Pak Chandra, aku dengar Pak Chandra, aku tahu apa yang mau ajarkan selama 1 semester ini. Buktikan apa yang sudah aku ajarkan selama 1 semester. Pak Chandra, minggu yang lalu Pak Chandra mengajarkan tentang sholat. Mana buktinya? Ini Pak Chandra. Antum bisa melihat itu kurosa penuh dengan gambar. Apa yang anak katakan, dia visualkan dalam bentuk gambar. Makanya setiap anak ngajar, dia duduk tak perlu tengok kita di auditori. Apa gambarnya? Anak baru kali itu lihat Naruto sholat. Coba di luar kayak gitu loh Ustaz. Naruto sholat, coba gak pakai Quran suah. Naruto malam Ustaz. Dia menjelaskan melebihi bayannya anak-anak normal yang duduk paling depan. Dia mengatakan, Pak Chandra kata Pak Chandra kalau kita lagi sholat itu posisi tangan kita harus kayak gini. Pak Chandra bilang kalau kita ruku itu harus sudah 2 derajat. Dia menjelaskan melalui visual Naruto itu. Dan bayannya melebihi anak-anak yang normal yang duduk di depan. Yang di depan yang normal belum tentu bisa menjelaskan sehebat penjelasan dia. Anak 3 SD itu saya maafin Pak Chandra. Ya Pak Chandra udah salah, maaf Pak Chandra, aku keluar, aku gak dapat materi hari ini. Oke.
Hari ini materinya nak tentang tayamu. Anak pengen melihat Doraemon tayamu hari ini. Anak tahil Ustaz ahli, anak jelasin nah yang begitu di rumah, dan dia visualkan dalam bentuk gambar, dan dia bisa presentasi ke depan teman-temannya. Kak, ada silet, ada kapak. Kamu masih ingat tadi silet dan kapak? Jangan sampai lupa gara-gara cerita ini. Ada silet, ada kapak, lahu mazaya wa nuqsan. Antum akan mengajar silet dan kapak itu. Yang dia punya kekurangan, kadang kali dia pun juga punya kelebihan. Antum bersyukur mengajar anak yang sehat dan baik-baik sih. Apa pernah antum lagi ngajar dilempar pakai penghapus? Makruf itu saja. Karena apa? Kita perang melawan generasi milenial. Bismillah. Antum yang benar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alimu auladakum ala ghairi syakilatikum fa innahum makhluquna di zamanil ghairi zamanikum. Ajarilah anak-anakmu sesuai dengan zamannya, karena mereka hidup pastinya berbeda dengan zaman kita. Anak waktu kelas 3 SD tahun 90 Ustaz, lagi main bola di tengah lapangan menjelang maghrib. Ibu anak mau melarang anak karena waktu azan mau dikumandangkan. Apa yang dilakukan ibu anak hari itu? Ibu anak langsung dia menuju ke lapangan. La yahtaju ilal kalam, tanpa bicara. Berdiri di tengah lapangan dan mengangkat tangannya. Dan dia menurunkan jari jemarinya satu persatu. Semakin jari itu turun, kami semakin lari dan takut. Itu dulu. Tanpa ngomong. Anak hari ini berbeda. Atau gak percaya di pondok mah yang fitri syarot semua jalan. Tapi anak di luar sana, anak SMK, anak SMA di luar sana, coba deh. Ketika mereka masuk kelas dan antum angkat tangannya depan mereka, dan mereka akan mengatakan, ada apa dengan tanganmu hari ini? Wala yafham makhlukun fi zamani dari zamanikum. Karena mereka pada dasarnya ingin dimanusiakan. Santri-santri milenial, generasi alfa, mereka ingin dimanusiakan. Sesekali tidak akan menurunkan wibawa antum sebagai seorang guru ketika antum mengatakan, "Ukhti, anti mumtazah." Itulah akan senang banget ya. Dia akan ingat sampai kapanpun ketika ada ustazah mengatakan, "Ukhti, anti mumtazah." Ta'ala berjudi. Antum bicara dengan hati. Tak sekedar bicara. Ustaz kepala tadi Pak Direktur mengatakan bukan hanya sekedar ngajar, bukan hanya balik bila timbang, tapi benar-benar dari hati. Nah, mana aja? Ketika seorang anak mengatakan di Senayan, Pak Chandra, aku senang kali kalau ibuku sudah manggil dengan 3 kata Pak Chandra. Nah, sini saya. Ya Allah. Nah, sini saya. Ada smiling di situ. Ada hati yang berbicara dan bahasa tubuh itu bicara. Nah, sini saya. Sekarang kalimatnya sama tapi cara ngomongnya yang beda. Nah, sini saya. Guru itu dia akan menguasai tarikh ahamu minal madan. How to cara dia bicara itu yang indah. Mana jauhnya? Mereka ingin dimanusiakan. Sekali lagi ya teman-teman ya, Anda yang punya buah hati, mereka ingin dimanusiakan. Ketika anaknya mengatakan, "Ayah, aku sudah buat lukisan," cukup anak katakan, "Anak hebat." Walaupun lukisan biasa-biasa aja. Karena apa? Terjadi di Novotel. Novotel Surabaya diadakan seminar parenting bersama Kak Seto Budaya Risman bersama anak hari itu 3 pembicara dalam satu frame. Gara-gara apa? Judulnya adalah mereka ingin dimanusiakan. Ada sekolah di Cibubur namanya School of Human, sekolahnya manusia. Berarti yang masuk ke situ adalah harus manusia, harus bisa memanusiakan manusia dan harus dimanusiakan. Saat di Surabaya diadakan acara hari itu,
Gara-gara apa? Gara-gara ada seorang anak kelas SD, maaf TK, saat itu dia buat lukisan. Lukisan yang dikasih oleh sang ibu di Novotel. Ibu itu lagi sibuk dengan dunia handphonenya. Anak itu mengatakan, "Bunda, aku buat lukisan ini kado buat Bunda loh Bunda." Ibu itu mengatakan apa? "Nah, ibu lagi sibuk. Kamu lihat ibu lagi sibuk." Anak TK itu dia teriak-teriak, "Pak Satpam, mau lihat gak ini lukisan aku loh Pak Satpam." Dia lebih curhat kepada orang lain dibandingkan orang tuanya sendiri. Pak Ope mau lihat gak lukisan aku nih? Dia lari di area kolam renang Novotel Surabaya, dia tenggelam pun ibunya tak tahu. Dia semuanya. Ketika sekolah teriak, "Ini anak siapa? Ini ada tenggelam." Ibu berontak. Setelah sakaratul maut anaknya di atas kolam renang, baru ibunya tahu mana anakku. Dia terkejut kaku di atas kolam renang. Padahal dia rindu banget sapaan ibunya sambil mengatakan, "Kamu anak hebat." Walaupun lukisan sang anak, walaupun lukisan HTK ya Bunda, ukti, ustadzah, lukisan anak TK dari dulu gitu-gitu aja. Sejak Abu Jahal masuk TK, Ustaz, kita nostalgia. Lukisan anak TK dari dulu ada 2 gunung. Di atasnya ada apa? Tuh Ustaz, ada matahari. Ustaz, di sekeliling matahari ada apa? Ada bulu. Di depan sawah betul. Di samping sawah ada apa? Ada lagi nostalgia dengan masa TK hari itu ya. Lukisan anak TK dari dulu gitu-gitu aja. Tapi bisa gak ada katakan, "Keren banget kamu sayang." Ya Allah, ibu bangga banget. Jangan kau bilang, paling gitu kan. Paling lukisannya 2 gunung kan, di atasnya ada matahari kan, paling coba itu. Sakit kan dia kawan. Coba ada katakan, tas. Karena apa? Mereka ini manusia. Udah mereka sana. Udah mereka. Anak kalau nggak stop sampai asal orang bicara. Maka teman-teman, nanti kita akan masuk ke segmen kedua. Segmen 1 sudah selesai dan tepuk tangan buat guru-guru yang hebat hari. Nanti akan masuk lagi jam berapa Ustaz? 10.15. Oke, jam 10.15. Ustaz, nanti tetap di sini, jangan sampai turun ke duduknya. Mana kawan kita ini? Kayaknya lagi cari lukisannya nih. Semua yang duduk hari ini, anak udah capture ya. Duduknya tak berubah. Udah di sini, Ustaz Ustaz juga di sini, Ustaz tak berubah, udah di situ tak berubah. Oke, nanti kita akan lihat. Nanti ada yang kursi kosong seperti ini. Di situ ada yang mencatat antara malaikat Rabbim dan malaikat hati di situ ya. Oke, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.